Selamat Tahun Baru 2026 teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rejeki yang melimpah, amin. Kembali lagi di channel RSN Official. Selamat menikmati cerita hari ini. Sekarang, Raja Iblis Awan Merah membentuk segel tangan, dan energi iblis merah gelap meledak keluar, berubah menjadi 3 ular piton es ganas yang menerjang langsung ke tanah di tengah segitiga bendera formasi. Ledakan dingin ekstrim bertabrakan dengan panas ekstrim, menghasilkan jeritan yang menusuk telinga. Magma di seluruh gua meletus seketika, tetapi pada saat itu juga, ular piton es itu masuk ke dalam urat bumi, membekukan kekuatan urat api yang bergejolak untuk sesaat. Chen Ping melakukan gerakan. Dia bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga, melainkan menyatukan jari-jarinya seperti pedang, dengan secerca energi pedang kacau yang kabur namun sangat halus mengembun di ujung jarinya. Langkah kakinya tidak stabil, tetapi gerakannya secepat hantu, melesat melewati bagian tengah dari 3 bendera barisan. Ujung jari menyentuh dasar pilar kristal itu, merusak. Satu kata, ringan dan lapang. Serangkaian suara retakan terdengar dari dalam pilar kristal, dan cahaya dari rune di pilar tersebut dengan cepat meredup. Segera setelah itu, seolah-olah dalam reaksi berantai, 8 pilar kristal lainnya bergetar secara bersamaan, dan aliran magma pada susunan tersebut mulai menjadi tidak teratur dan berbalik arah, mundur. Chen Ping berteriak pelan dan segera mundur. Ketiganya baru saja melangkah keluar dari pintu masuk gua ketika sebuah ledakan yang memekakkan telinga datang dari belakang mereka. 9 pilar kristal itu hancur berkeping-keping, mengirimkan magma membumbung ke langit dan menelan seluruh gua. Namun, gelombang kejut dari ledakan tersebut tertahan oleh lorong yang sempit dan tidak menyebar terlalu jauh keluar. Saat lava surut dan asap menghilang, formasi aslinya lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan lubang tanpa dasar tempat lava perlahan mengalir kembali. Tangga batu alami yang mengarah ke bawah dapat terlihat samar-samar di dasar lubang, menuju ke kegelapan yang lebih dalam. Ayo pergi. Chen Ping menyeka darah segar dari sudut mulutnya dan melangkah lebih dulu ke tangga batu. Raja Iblis Awan Merah memperhatikan punggungnya yang bergoyang namun tetap tegak, ekspresi kompleks terlintas di matanya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun dan mengikuti dari dekat. Tangga batu itu berputar ke bawah, dan suhunya semakin tinggi. Dinding batu di sekitarnya telah sepenuhnya dilapisi kaca, transparan seperti cermin, memantulkan sosok ketiga orang itu yang terdistorsi. Cermin itu sesekali memantulkan bayangan fosil makhluk purba, yang semuanya merupakan spesies asing dari dunia bawah tanah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, rintangan lain muncul di depan. Kali ini bukan formasi batuan, melainkan air terjun lava, yang terbentuk secara alami. Lava berwarna emas gelap mengalir deras dari kubah di atas, membentuk tirai panas selebar puluhan meter, yang sepenuhnya menghalangi jalan. Di balik air terjun, pancaran cahaya samar berwarna giok mengalir aura unik dari susu kalsedon inti bumi. Namun air terjun lava itu bukanlah objek mati di permukaannya, banyak sekali makhluk lava yang terbentuk dari roh api muni berkeliaran di sekitarnya. Mereka menyerupai kadal, tetapi memiliki 3 kepala dan 6 kaki, dan tubuh mereka diselimuti api yang menyala-nyala. Aura masing-masing tidak lebih lemah daripada aura dewa abadi tingkat awal. Yang lebih menantang lagi adalah air terjun itu sendiri memiliki semacam gravitasi bumi, yang membuat tubuh terasa lebih berat semakin dekat Anda dengannya. Melihat kondisi Chen Ping saat ini, dia mungkin akan pingsan bahkan sebelum mencapai setengah perjalanan. Aku akan membuka jalan. Raja Iblis Awan Merah menarik napas dalam-dalam, dan energi iblisnya melonjak, akhirnya mengembun menjadi baju zirah iblis merah mengerikan di tubuhnya. Nak, hemat kekuatanmu. Pada akhirnya, kita akan membutuhkan kekuatan abadi kacaumu untuk mengisolasi urat bumi dari susu sumsum giok. Chen Ping tidak berusaha bersikap berani dan mengangguk, lalu berkata, binatang lava ini terbentuk dari esensi api bumi, dengan inti di kepala tengahnya. Mereka sangat kuat dan dapat beregenerasi tanpa batas dengan memanfaatkan kekuatan air terjun, kecuali jika inti api di ketiga kepala tersebut hancur secara bersamaan. Dimengerti. Raja Iblis Awan Merah mengeluarkan raungan panjang, dan rune iblis kuno muncul di baju zirah iblisnya, untuk sementara menahan gravitasi urat bumi. Dia berubah menjadi meteor merah tua dan menabrak air terjun lava dengan keras. Mengaung.
Gerombolan monster lava mengamuk, puluhan dari mereka menyerbu maju sekaligus. Tangan Raja Iblis Awan Merah dipenuhi energi iblis, yang kemudian memadat menjadi dua bilah merah tua yang sangat besar, yang dia ayunkan secara horizontal ke kiri dan kanan. Di tempat pedang itu melesat, para monster lava terpenggal satu demi satu, tetapi seperti yang dikatakan Chen Ping, magma menyembur di titik-titik pemenggalan, dan mereka akan beregenerasi dalam sekejap. Api iblis, pembakaran intil kilatan ganas terpancar dari mata Raja Iblis Awan Merah, dan pedang tajam itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi ratusan garis api merah tipis seperti rambut yang tepat menembus dahi ketiga kepala masing-masing binatang lava. Puff puff puff. Di tengah serangkaian dentuman teredam, makhluk lava itu membeku, tubuhnya dengan cepat meredup dan hancur menjadi lava biasa yang menyatu dengan air terjun. Gerakan ini membutuhkan ketepatan yang sangat tinggi dalam pengendalian api, dan Raja Iblis Awan Merah jelas menggunakan kemampuan sejatinya, namun, jumlah monster lava terlalu banyak untuk dibunuh semuanya. Lebih jauh lagi, semakin dalam mereka masuk, semakin kuat gravitasi yang bekerja, dan retakan mulai muncul di baju zirah iblis milik Raja Iblis Awan Merah. Melihat hal itu, Chen Ping berkata kepada Huo Linger, "Lindungi aku sebentar." Dia duduk bersila, meletakkan pedang pembunuh naga secara horizontal di depan lututnya, dan membentuk segel tangan kuno dengan kedua tangannya. Secercah cahaya kacau muncul dari antara alisnya, perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Api iblis pemakan jiwa di luka di dada kirinya tampak terstimulasi, melancarkan serangan balik yang ganas, dengan pola merah gelap menyebar ke arah jantungnya. Kota Chen Ping meraung, dan garis keturunan naga emas di dalam tubuhnya melonjak dan mendidih. Suara raungan naga bergema di meridiannya, secara paksa mendorong api iblis itu mundur setengahnya. Memanfaatkan jeda singkat ini, dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan keabadian kekacauan miliknya, menyesuaikan sifatnya menjadi asimilasi. Ini bukan serangan, melainkan penyusupan. Kekuatan abadi yang kacau itu mengalir seperti merkuri, diam-diam menyatu ke dalam urat-urat bumi di sekitarnya, mensimulasikan aura yang sama seperti air terjun lava. Proses ini sangat berbahaya, sedikit kesalahan langkah dapat mengakibatkan reaksi balik dari energi spiritual api bumi, yang menyebabkan cedera lebih lanjut. 10 tarikan napas kemudian, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi dia berteriak, "Senior, 7 zang ke kiri dan 3 kaki di belakang air terjun, ada simpul gravitasi yang menghancurkannya." Raja Iblis Awan Merah sedang dikepung oleh 5 binatang lava berukuran sangat besar. Mendengar ini, dia tidak ragu-ragu. Dia menahan 2 serangan lava yang berat, baju besi iblisnya hancur berkeping-keping. Kemudian dia menggunakan momentum itu untuk menerjang ke kiri, mengumpulkan semua kekuatan iblisnya, dan meninju tempat yang ditunjuk Chen Ping. Patah suara tajam seperti pecahan kaca. Seluruh air terjun lava bergetar hebat, dan medan gravitasi tiba-tiba melemah sebesar 30%. Makhluk lava yang berenang itu berhenti sejenak, dan kekerasannya menurun secara signifikan. Sekarang, Chen Ping mengerahkan sisa kekuatannya untuk berdiri. "Ikuti aku." Dialah yang pertama kali menerobos air terjun, pedang pembunuh naganya menciptakan pusaran kacau di depannya, untuk sementara waktu membelokkan lahar dan monster lahar yang bergejolak. Huo Linger mengikuti dari dekat, api sejati bumi miliknya berubah menjadi perisai pelindung. Di belakang istana Raja Iblis Awan Merah, energi iblis melonjak, mati-matian menahan celah yang berusaha menutup. Ketiganya menerobos air terjun seperti anak panah, dan tiba-tiba pemandangan yang terang dan jernih terbentang di hadapan mereka. Ini adalah gua kecil, ukurannya tidak lebih dari 10 kaki persegi, namun keindahannya sungguh menakjubkan. Pilar-pilar kristal berwarna giok yang menyerupai stalaktit tak terhitung jumlahnya menggantung dari langit-langit gua, masing-masing memancarkan cahaya hangat seperti giok. Di tengah gua, terdapat genangan air putih susu, tidak lebih besar dari baskom cuci, yang permukaannya berkilauan dengan cahaya warna-warni, dan vitalitas yang kuat serta pesona Taois meresap ke udara. Susu kalsedon inti bumil, namun, di sekeliling kolam, 9 stalagmit ramping berwarna giok tersusun melingkar, masing-masing dihiasi setetes cairan kalsedon yang mengeras, seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Medan gaya tak terlihat terjalin di antara stalagmit, membentuk penghalang alami terakhir. Susunan pengumpul roh 9 bintang terbentuk secara alami oleh langit dan bumi.
Chen Ping terengah-engah, tetapi matanya menyala terang. Tidak ada solusi untuk formasi ini. Satu-satunya cara untuk mendapatkan persetujuannya adalah dengan menggunakan vitalitas murni untuk beresonansi dengan susu sumsum giok. Dia menatap Huo Linger, "Linger, aku akan meminjamkanmu setetes darah esensi aslimu." Tanpa ragu, Huo Linger mengeluarkan setetes darah, campuran merah keemasan dan biru pucat, dari ujung jarinya. Ini adalah simbol garis keturunan langsung dari Paviliun Api Bumi dan kultivasi kitab suci Api Bumi ke tingkat tinggi. Chen Ping mengambil setetes darah itu, lalu menusuk telapak tangannya dengan jarinya, mengeluarkan setetes darah merah keemasan yang mengandung energi kacau dan garis keturunan naga emas. Dua tetes darah bercampur di telapak tangannya, berubah menjadi butiran darah seperti kaca dengan 7 warna. Dia dengan lembut memercikkan tetesan darah ke dalam genangan batu kalsedon di bagian dada. Ketika tetesan darah melewati medan gaya tak terlihat, medan gaya tersebut bergelombang, tetapi tidak menghentikannya. Saat tetesan darah itu jatuh ke dalam air kolam yang berwarna putih susu. Berdengung, pilar-pilar kristal berwarna giok di seluruh gua beresonansi secara bersamaan, menciptakan melodi surgawi. Air kolam beriak, dan bola kecil seukuran kepalan tangan berisi sari kalsedon kental dan lembut perlahan muncul dari tengahnya. Pancaran 7 warnanya mereda, berubah menjadi kilau giok putih murni dan hangat. Chen Ping mengulurkan tangan dan memberi isyarat, dan bola sari sumsum giok itu dengan patuh terbang dan mendarat di dalam botol giok dingin yang telah dia siapkan sebelumnya. Saat air susu kalsedon meninggalkan kolam, tetesan air susu kalsedon dari puncak 9 stalagmit di sekitarnya secara bersamaan jatuh dan mengalir ke dalam kolam. Air kolam terisi kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hanya cahaya matahari terbenam yang sedikit redup. Harta spiritual surga dan bumi diperoleh dengan cara yang benar dan sumbernya tidak akan pernah habis. Sudah selesai. Chen Ping menghela napas lega, tetapi tidak mampu bertahan lagi. Dia terhuyung mundur dan ditopang oleh Huo Linger. Saat Raja Iblis Awan Merah menatap botol giok yang dingin itu, gelombang kegembiraan akhirnya muncul di matanya, yang telah tenang selama ribuan tahun. Dia membuka mulutnya, tetapi hanya berhasil mengucapkan satu kalimat, "Anak muda, permintaan ini. Senior, menyelamatkan pasanganmu adalah prioritas utama." Chen Ping tersenyum lemah dan menyerahkan botol giok itu. "Kita harus segera meninggalkan jurang inti bumi. Meskipun pemakan jiwa telah dikalahkan dan melarikan diri, tempat ini tidak aman untuk ditinggali terlalu lama." Raja Iblis Awan Merah mengangguk dengan tegas dan dengan hati-hati menyimpan botol giok itu. Ketiganya kembali melalui jalan yang sama, dan karena formasi mereka telah terpecah, perjalanan menjadi jauh lebih lancar. 2 jam kemudian, mereka akhirnya melihat kembali pintu masuk ke jurang iblis yang dijaga oleh Paviliun Api Bumi. Saat melangkah keluar dari jurang iblis, Chen Ping menoleh ke belakang menatap kegelapan tanpa dasar, matanya dalam dan tak terduga. Sang permangsa jiwa melarikan diri ke surga ke-12, bayangan gerbang reinkarnasi, ancaman istana jalan jahat, semua ini akan menghadapi pertarungan terakhirnya di dunia yang lebih luas dan lebih berbahaya itu. Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat. Meskipun luka di dada kirinya masih berdenyut, kekuatan abadi kekacauan secara bertahap mulai menguasai dirinya. Jalan di depan penuh dengan bahaya, tetapi pedang sudah berada di tangan. Kemudian mereka membuat jalan menembus bangunan itu. 12 langit, dengan markas besar istana jalan jahat yang megah berdiri tegak di kedalaman kehampaan. Seluruh kompleks istana dibangun dari tulang-tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan lampu-lampu abadi berisi api jiwa sebagai intinya tergantung di atap. Cahaya hijau yang menyeramkan berkedip-kedip di kehampaan, seperti ratapan sunyi miliaran jiwa yang telah mati. 9 untaian energi reinkarnasi berwarna abu putih melilit istana seperti ular piton raksasa yang menjangkau langit. Setiap hembusan napas menyebabkan aturan ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergetar, memancarkan dengungan yang tak tertahankan. Jauh di dalam aula utama, sebuah kubah setinggi 100 kaki menggantung dengan rantai tulang yang tersusun rapat, setiap rantai berujung pada inti jiwa ilahi yang masih berdetak. Itulah fragmen-fragmen terakhir kesadaran makhluk-makhluk perkasa yang ditangkap oleh istana jalan jahat, yang menyediakan energi untuk menjaga agar istana tetap beroperasi di tengah penderitaan abadi. Saat ini, di tengah aula utama, sang pemangsa jiwa berlutut di permukaan yang dingin dan bertulang,
Enam sayapnya yang compang camping terkulai lemas, tepinya hangus dan melengkung, darah iblis berwarna merah gelap menetes dari ujung-ujung yang patah. Lengan kirinya terputus di bahu, dan gumpalan energi pedang abu-abu berputar-putar di sekitar luka. Ini adalah niat pedang kacau yang ditinggalkan oleh Chen Ping, yang menggerogoti tubuh iblisnya seperti belatung, mencegah luka itu sembuh. Auranya sangat lemah. Api iblis pemakan jiwa yang dulunya berkobar kini telah menyusut menjadi nyala api merah gelap yang redup dan berkedip-kedip di tubuhnya. Bahkan wajah-wajah kesakitan di sisiknya, yang terbentuk dari jiwa-jiwa tak terhitung yang telah ia telan, telah menjadi kabur. Dia benar-benar berbeda dari sosok arogan dan mendominasi yang dia tunjukkan di jurang bumi beberapa hari yang lalu. Di atas singgasana, Zhang He perlahan membuka pupil matanya yang berwarna abu putih. Wajahnya keriput seperti mayat purba, kulitnya menempel erat pada tulangnya, memberikan wama kebiruan abu-abuan yang tidak wajar. Jubahnya yang panjang dan gelap dihiasi dengan rune rumit yang terbuat dari benang reinkarnasi, yang berkelap-kelip seiring napasnya. Ketika dia menatap sang pemakan jiwa, secercah rasa geli yang hampir tak terlihat terlintas di matanya yang tanpa pupil, berwarna abu putih. Pemangsa jiwa. Ketika Zhang He membuka mulutnya, suaranya kering dan serak, seperti dua potong tulang layu yang saling bergesekan, setiap suku kata mengandung getaran yang membuat orang merasa tidak nyaman. Sudah 10.000 tahun sejak terakhir kali aku melihat Raja Iblis Pemakan Jiwa, yang pernah melahap jutaan jiwa dan keganasannya mengguncang 9 langit. Hari ini, dia seperti anjing liar, merangkak di depan istanaku memohon belas kasihan, telah perlahan bangkit, jubah panjangnya berkibar tanpa tertiup angin, dan energi siklik di sekitarnya mengalir seperti makhluk hidup, mengaduk pusaran sunyi di aula. Lengannya diputus oleh seorang junior di alam dewa abadi, api iblisnya lenyap, dan dia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan ke tempat ini. Zhang He berjalan menuruni tangga singgasana, sepatu bersol tulangnya mengetuk tanah dengan suara klik yang tajam. Cek-cek, jika orang-orang tua yang mati karena seni iblis pemakan jiwa 10.000 tahun yang lalu melihat ini, bahkan kolam reinkarnasi pun akan tertawa.